Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita diberikan kesempatan dalam kehidupan kita untuk beribadah kepada Tuhan. Apapun yang menjadi persoalan dalam kehidupan kita, manusia tidak akan pernah lepas dari yang namanya masalah. Oleh sebab itu, kalau kita menghadapi sebuah masalah, jangan pernah berharap kepada manusia. Karena manusia tidak akan pernah sanggup untuk menolong kehidupan saudara dan saya. Pertolongan itu hanya datang dari Tuhan. Oleh sebab itu mari kita berharap dan hanya mengandalkan kepada Tuhan. Kita awali ibadah kita pada pagi hari ini dengan satu angkatan pujian, yaitu Kala Ku Cari Damai. Dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Serahkanlah segala persoalan kita di tangan Tuhan. Cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Ku cari ketenangan hanya ku dapat dalam Yesus. Tak satu pun dapat Yesus jawaban hidupku. Yesus jawaban hidupku. Inilah iman pengharapan kami Tuhan.
Tidak ada satupun manusia yang sanggup menolong setiap persoalan kami, Tuhan. Tetapi hanya Engkau, Yesus, jawaban dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu pada pagi hari ini Tuhan, Tuhan berikan kami kekuatan, berikan kami kuasa-Mu Tuhan, di dalam menghadapi setiap persoalan masalah dalam kehidupan kami Tuhan. Supaya apapun yang terjadi, nama Tuhan Yesus tetap dipermuliakan. Pimpin Tuhan ibadah pada pagi hari ini, mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Sekalipun secara virtual, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan, semua ini tidak mengurangi rasa kasih kami kepadamu, rasa cinta kami kepadamu Tuhan. Sehingga semuanya ini boleh tetap berkenan di hadapan-Mu dan menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur padamu, dan kami awali ibadah ini dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Shalom Aleichem. Puji nama Tuhan. Selamat pagi, selamat kita beribadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur Tuhan itu selalu baik di dalam kehidupan kita. Sudah sepatutnya kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Matur nuwun, Gusti Yesus kula matur nuwun. Hidup kita jadi ayem tentrem karena Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita semua. Haleluya.
Tuhan, meskipun ibadah kita secara virtual, tapi kita tetap bersemangat, kita tetap mengucap syukur, beribadah dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Puji nama Tuhan, sebentar kita akan mempersiapkan hati kita, kehidupan kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan mengubahkan hidup kita semakin hari, semakin taat dan setia di hadapan Tuhan. Haleluya. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu gentar, sebab Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita. Haleluya. Tuhan
yang ada di dalam kerajaan surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Benar Tuhan, pertolongan kami hanya berasal dari Engkau. Kami tidak dapat mengandalkan siapapun Tuhan di dunia ini. Kami hanya dapat mengandalkan Engkau sebagai penolong kehidupan kami. Bersyukur kami mempunyai Yesus. Bersyukur kami mengenal Engkau Bapa melalui Yesus Kristus dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan setiap pujian yang kami naikkan, meskipun jauh dari sempurna, inilah kerinduan kami untuk memuji, memuliakan nama Tuhan di dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Terlebih ketika kami mendengarkan firman Tuhan yang hendak dibentangkan oleh hamba-Mu Tuhan. Kami mau membuka hati kami untuk ditaburi oleh benih firman Tuhan, sehingga setiap benih firman-Mu ya Bapa dapat bertumbuh dalam kehidupan kami, dapat kami lakukan dalam kehidupan kami dan berbuah untuk kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan. Roh Kudus, berkaryalah ketika firman Tuhan dibentangkan, telinga kami mendengarkan dengan baik, hati kami menerima dengan baik. Terlebih Tuhan berikan kekuatan kepada kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami yang semakin berat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom Aleichem. Kesempatan pagi hari ini kita bersyukur dapat bersekutu bersama, sekalipun berbeda tempat, tetapi kita bersatu hati untuk selalu memuji, memuliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pada hari ini saya akan melanjutkan pemberitaan firman Tuhan yang bulan lalu yang telah saya sampaikan, yaitu tentang Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Kalau bulan lalu sudah saya sampaikan tentang Yesus adalah kebangkitan, dan pagi hari ini poin yang kedua yaitu Yesus adalah kehidupan. Untuk nasnya tetap di dalam Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-25. Mari kita bangkit berdiri, kita mau baca bersama-sama Yohanes pasal 11 ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Berbahagialah aku jikalau aku mendengarkan firman Allah dan melakukannya." Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Poin yang akan saya sampaikan adalah tentang Yesus adalah kehidupan. Kita sebagai makhluk hidup, manusia, bukan hanya terdiri hanya manusia saja ya untuk makhluk hidup, tetapi ada tanaman atau tumbuhan, ada hewan. Mereka pun memiliki kehidupan. Masing-masing tentunya memiliki kehidupan yang berbeda antara satu dengan yang lain. Tumbuhan, cara hidupnya berbeda dengan hewan. Demikian juga hewan berbeda dengan tumbuhan, apalagi manusia. Ya. Manusia kehidupannya paling kompleks, ya, paling paling kompleks dibanding dengan tanaman ataupun hewan. Ya. Kalau tanaman hidupnya masih perlu bantuan manusia. Ya. Nggak bisa tanaman itu ujuk-ujuk tumbuh, pasti ada yang harus menanamnya, ada orang yang menanamnya.
baru ada pertumbuhan, ada kehidupan, tergantung orang yang memeliharanya. Kalau pas mungkin meskipun nggak dipelihara, tetapi berada di tanah yang subur, mungkin bisa tumbuh, bisa hidup. Ya. Tanaman juga bisa bergerak, tetapi dalam batas-batas tertentu. Nggak bisa lari, nggak bisa jalan ke sana kemari ya, tetap pada tempatnya. Kalau ditaruh di depan rumah, kalau nggak ada yang pindah ya pasti berada di situ terus. Tetapi di situ ada sebuah kehidupan. Kemudian binatang, hewan juga ada satu bentuk kehidupan ya, yang berbeda dengan tumbuhan dan manusia. Sama-sama bisa bergerak, mungkin hewan bisa bergerak dengan lebih bebas lagi daripada tanaman, ya. Bisa mencari makan sendiri, ya. Mencari minum sendiri, ya, dengan pertumbuhannya yang ada. Bisa berkembang biak, bisa merasakan senang dan sakit, bersahabat dengan manusia, ya itulah hewan. Sedangkan manusia lebih tinggi lagi kehidupannya, tingkat kehidupannya bisa bersosial, berbudaya, bisa berinteraksi satu dengan yang lain, bisa berkomunikasi, berbicara. Itulah kehidupan manusia. Firman Tuhan pun mengatakan bahwa manusia diperintahkan Tuhan untuk menguasai bumi, ya, menguasai seluruh alam semesta ini. Meskipun manusia secara postur mungkin kecil, ya, tetapi manusia masih memiliki akal pikiran. Itulah kelebihan yang diberikan Tuhan kepada manusia, sehingga manusia bisa menguasai bumi, bisa menjaga alam sedemikian rupa. Manusia bisa berkomunikasi, berkreasi, berimajinasi, beragama, beretika, ya. Kalau hewan tidak perlu sekolah etika, tidak perlu sopan santun, ya, tetapi kalau manusia berbeda kehidupannya. Itulah bentuk-bentuk kehidupan yang ada di dunia. Yesus memberikan kehidupan kepada dunia ini agar dunia di dalam berbagai bentuk kehidupannya memiliki pengalaman yang maksimal. Kita tahu bahwa bumi ini pada awalnya kosong, gelap, tidak ada kehidupan. Ya, kalau kita baca dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 dan 2. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Bagaimana kehidupan bumi pada awalnya? Tidak ada kehidupan, ya. Sehingga Tuhan membentuk bumi sedemikian rupa sehingga menjadi hidup, ya. Yang tadinya gelap, kosong, tidak ada kehidupan, akhirnya Tuhan memberikan kehidupan, mulai dari tumbuh-tumbuhan, binatang, dan terakhir adalah manusia, Adam dan Hawa. Begitu luar biasa Allah menciptakan alam semesta ini, ya. Dari yang gelap gulita, kosong, tidak berbentuk, akhirnya Tuhan membentuk sedemikian rupa, memberikan sebuah kehidupan. Allah memberikan kehidupan kepada manusia begitu sempurna, ya. Kalau kita melihat kehidupan Adam dan Hawa, bagaimana hikmatnya pun luar biasa, ya. Mereka manusia yang pertama, Adam dan Hawa, mampu memberikan
nama-nama binatang, mengelompokkan berbagai jenis binatang menurut kelompoknya masing-masing ya. Padahal kalau kita lihat jenis binatang itu sungguh sangat banyak, sangat amat banyak ya. Tetapi manusia pertama sanggup memberikan nama dan mengelompokkannya sesuai dengan jenisnya. Itulah manusia yang sempurna, yang belum jatuh ke dalam dosa. Tetapi ketika sudah jatuh dalam dosa, ya semuanya menjadi hilang ke hal-hal yang baik itu. Kembali Yesus memberikan kehidupan kembali terhadap Lazarus. Kalau kita lihat konteks ayat ini tentang Lazarus dibangkitkan, Yesus memberikan kehidupan kembali terhadap Lazarus yang sudah mati, yang sudah 4 hari dikubur, ya, itu adalah mujizat yang luar biasa. Di ayat yang ke-17 dari Yohanes pasal yang ke-11. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus setelah 4 hari berbaring di dalam kubur. Ya. Jadi Lazarus ini benar-benar mengalami sebuah kematian. Sudah 4 hari tentunya sudah membusuk. Tetapi Tuhan membangkitkannya untuk menyatakan kemuliaan Allah dan untuk memberikan sukacita bagi keluarga Lazarus, dan Lazarus dapat merasakan kembali kasih akan saudara-saudaranya, yaitu Maria dan Marta yang mengasihi Lazarus. Dalam kehidupan ini, tentu hidup ini harus memiliki arti, ya, harus berarti bagi sesama kita, harus bermakna, berbeda dengan kehidupan yang ala kadarnya, ya, sekedarnya. Kalau masakan ala Prancis, masakan ala Spanyol mungkin enak ya, tetapi kalau masakan ala kadarnya, ya itu rasanya pun juga ala kadarnya. Yang nama ala kadarnya itu tidak enak. Oleh sebab itu, dalam kehidupan ini pun kita ini jangan hanya sekedar ala kadarnya, ya, tetapi kita mau memaknai kehidupan ini hidup yang berkualitas, bukan sekedar hidup untuk bertahan hidup, ya, tetapi kita memberikan hidup yang memiliki dampak yang baik kepada sekitar kita, yang dapat menghadirkan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Tentunya yang namanya damai sejahtera dalam dunia ini sangatlah sulit, ya. Seperti pujian awal tadi, kala ku cari damai, ya. Damai seolah-olah sudah tidak ada di dunia ini. Di mana-mana selalu ada peristiwa-peristiwa yang mengerikan, mengguncang iman, ya. Dimanapun berada, tempat yang menurut manusia paling aman sekalipun, dunia ini pasti memberikan ketidakamanan, ketidaknyamanan, ketidakdamaian, ya. Tetapi kita memiliki Yesus yang adalah kebangkitan dan hidup, ya. Berarti hidup bukan hanya sekedar hidup biasa, hidup ala kadarnya, tetapi Yesus pun memberikan makna dan kualitas yang baik dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita ini hidup yang penuh damai sejahtera. Seperti ketika Allah menciptakan langit dan bumi, bagaimana di situ ditulis bahwa semuanya itu baik, ya. Baik berarti semua aman dan damai. Berbeda ketika manusia mengalami kejatuhan, semuanya
menjadi berubah total ya oleh karena ketidaktaatan manusia. Oleh sebab itu pada awalnya Allah itu adalah Allah yang selalu memberikan kehidupan, memberikan kedamaian, memberikan keamanan, dan memberikan sesuatu hal yang baik kepada manusia. Tetapi oleh karena dosa masuk ke dalam dunia ini, maka semua sistem mengalami kekacauan. Tetapi Allah tidak tinggal diam, Allah datang ke dunia melalui Yesus Kristus, dan Dia sendiri menyatakan, "Akulah kebangkitan dan hidup." Ketika Yesus mengatakan bahwa Dia adalah kehidupan, Ia memberikan kepada orang-orang yang percaya kepadanya hidup yang berkelimpahan. Itulah yang dijanjikan Yesus di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10. Yohanes pasal yang 10 ayat yang ke-10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ya, mempunyainya dalam segala kelimpahan. Di sini kelimpahan jangan diartikan sebagai materi, ya. Kelimpahan di sini adalah segala hal, ya. Segala hal yang dibutuhkan oleh manusia. Ketika kita melihat penciptaan Allah yang pertama, bagaimana Allah pun memberikan segala kelimpahan, ya. Tuhan sudah menyediakan kebutuhan manusia. Kenapa manusia kok dijadikan di hari yang terakhir, kok enggak awal-awal? Ya karena itu semua disiapkan oleh Tuhan, semua disiapkan oleh Allah secara berkelimpahan. Ya. Apa yang dibutuhkan manusia sudah Tuhan siapkan. Ya. Demikian pula dalam kehidupan kita saat ini, dalam zaman anugerah ini, Tuhan pun akan menyiapkan segala sesuatunya dalam kehidupan kita dengan kelimpahan kasih-Nya, kelimpahan anugerah-Nya. Jangan sekali-kali hidup kita ini hanya terfokus kepada hal materi, tetapi biarlah kita memfokuskan hidup kita ini hanya kepada Yesus, karena Yesuslah yang akan dapat memberikan kita segala sesuatu dengan kelimpahan kasih-Nya. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang keempat. Yohanes pasal 1 ayat yang keempat. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Di awal Injil Yohanes, Yesus telah dinyatakan sebagai hidup itu sendiri. Kalau kita ingin memiliki hidup yang berarti, memiliki hidup yang bermakna, maka kita harus mengundang Yesus dalam kehidupan kita. Karena Yesus itu adalah hidup itu sendiri. Ya. Yohanes pasal 3 ayat 16, ayat yang tidak asing lagi bagi kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Siapa yang percaya kepadanya akan mendapatkan hidup yang kekal. Jadi kehidupan yang dijanjikan Tuhan bukan hanya kehidupan untuk di dunia, tetapi kehidupan yang akan datang, yaitu dalam kekekalanmu, dalam keabadian. Yohanes pasal 5 ayat yang ke-21. Yohanes pasal 5 ayat yang ke-21. Tidak ada. Yohanes pasal 5 ayat 21. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Ya. Yesus juga adalah
pemberi kehidupan. Ya. Jadi 3 ayat ini menunjukkan bahwa Yesus adalah kehidupan. Yesus itu adalah hidup itu sendiri. Ya. Barang siapa yang percaya kepadanya akan mendapatkan hidup yang kekal. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadikan kita untuk semakin mendekat, semakin mengenal siapa Yesus. Supaya kita tidak mudah gampang melepaskan keimanan kita. Karena sungguh Yesus adalah memberi kehidupan dalam hidup di dunia ini maupun hidup yang akan datang. Hidup setelah kematian. Di dalam Yesus segala kemungkinan manusia mengalami kehidupan yang sejahtera. Bukan hanya potensi, namun merupakan sesuatu yang aktual, sesuatu yang nyata. Ya. Sudah banyak kesaksian yang menyatakan bahwa sungguh ketika mengikut Yesus, maka dalam kehidupannya dipulihkan, dalam kehidupannya dibangkitkan, ada damai sejahtera dalam keluarga, dalam rumah tangga. Ya. Itulah bukti bahwa sungguh Yesus yang tercatat di dalam kitab suci, dalam Alkitab, bukan merupakan sebuah tulisan yang tanpa fakta, tetapi benar-benar terjadi dalam kehidupan umat manusia. Adam dan Hawa adalah manusia pertama yang diciptakan Allah yang memiliki kemampuan maksimal sebelum jatuh ke dalam dosa. Itu adalah kehidupan manusia sebagaimana desain awal Allah mula-mula. Namun manusia telah jatuh dan semuanya yang maksimal itu menjadi lenyap. Ya. Kehidupannya maksimal hanya kita dapat di dalam Yesus. Sepandai apapun kita, kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, maka hidup kita belumlah maksimal. Ya. Kalau dulu ada iklan apa? Bikin hidup lebih hidup, ya. Hidup ini biarlah kita benar-benar terlihat hidup, ya. Jangan sampai hidup ini terlihat mati, ya. Terlihat mati berarti pasif, tidak melakukan apa-apa, tidak ada semangat, tidak ada kegairahan. Nah, itu berarti kehidupan yang sudah mulai padam. Memang secara kedokteran mungkin orangnya masih hidup karena jantungnya masih berdetak. Tetapi dalam kesehariannya terlihat, dalam aktivitasnya ya seperti orang yang putus asa dan seperti orang yang sudah tidak berpengharapan. Ya, tentu kita sebagai orang beriman tidak seperti itu. Kita mengikut Tuhan harus penuh dengan semangat dan kegairahan karena Yesus adalah sumber kehidupan. Ya. Kalau kita melihat sebuah tanaman itu hidup, seger bunganya, ya akan terlihat indah. Ya. Tetapi kalau tanaman itu memang masih daunnya masih hijau, tetapi kalau bunganya sudah layu, ya tentu membuat jelek pemandangan. Demikian kehidupan kita, janganlah kita membuat jelek pemandangan di dunia ini, ya. Dunia ini sudah rusak oleh karena dosa. Biarlah pemandangan kita di antara sesama kita, terlebih di pemandangannya Tuhan, biarlah hidup kita ini hidup yang berkenan, hidup yang indah, hidup yang enak dipandang, ya. Hidup yang memiliki arti, sehingga kehidupan kita semakin memiliki bau harum Kristus di tengah-tengah masyarakat yang ada. Kristus disebut oleh Rasul Paulus sebagai Adam yang kedua, yang menjadi semacam tipe baru
mana manusia bisa hidup secara maksimal. Kehidupan manusia yang telah tercemar dosa ini seringkali menghadapi situasi yang tidak dapat melepaskan dirinya dari masalah-masalah yang ada. Tentunya sesuai apa yang disampaikan pimpinan tadi ya, bahwa kita hidup selalu menghadapi masalah. Orang yang belum menikah, cita-citanya ingin menikah, ya. Tetapi setelah menikah, ternyata tidak sesuai dengan apa yang dibayangkan. Ya, kalau menurut pemandangan mereka yang belum nikah, wah, menikah itu indah, ya, semuanya indah. Tetapi ketika sudah memasuki, ternyata banyak tantangannya, banyak rintangannya, ya, sehingga banyak tidak sedikit keluarga-keluarga yang mengalami perpecahan dan lain sebagainya. Itulah tantangan-tantangan dalam kehidupan. Tetapi di sini kita memiliki Yesus yang menjadi jalan keluar dalam setiap permasalahan kita. Yesus memanggil setiap kita yang dalam masalah supaya bangkit, supaya kita mau melakukan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Setiap masalah boleh kita hadapi, tetapi tidak dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, tetapi kita mau melaluinya sesuai dengan nilai-nilai firman Tuhan, sesuai dengan tuntunan dan aturan-aturan yang Tuhan telah buat. Dalam pekerjaan, mereka yang masih pengangguran menginginkan sebuah pekerjaan, tetapi setelah memasuki pekerjaan, mereka akhirnya merasa jenuh, ya, merasa terbelenggu karena tidak ada pilihan lain dalam kehidupannya, ya. Jadi bekerja ya sekedar bekerja, melakukan ala kadarnya tadi, ya. Tetapi pada pagi hari ini kita diingatkan untuk bangkit kembali, bahwa kita harus memperbarui hati kita, kasih kita kepada Tuhan, supaya kasih Yesus pun mengalir dalam kehidupan kita, supaya damai itu ada, sehingga dalam keluarga, dalam pernikahan, dalam pekerjaan, dalam apapun, dalam usaha, semuanya akan diperbarui oleh Tuhan. Kristus mengajak bangkit dari kondisi yang membelenggu kita, kondisi-kondisi yang membuat kita merasa tidak bisa bergerak bebas. Yesus mengajak kita semua untuk bergerak maju dan mentransformasi hidup kita melalui imajinasi, kreativitas, dan keberanian mengambil keputusan sebagaimana Kristus menyatakan kasih, kebenaran, dan keadilan di dalam seluruh kehidupannya yang penuh dengan tantangan, ya. Kalau kita perhatikan, kehidupan Kristus pun penuh dengan tantangan, ya. Bukan karena Dia Allah yang dari surga turun ke dunia, lalu semua apa yang dilaluinya berjalan mulus tanpa hambatan. Tidak, Yesus pun mengalami tantangan, mengalami hambatan yang sama seperti manusia yang lain. Hanya saja Yesus tidak berbuat dosa. Yesus tetap setia melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa di surga. Yesus tetap setia dengan apa yang harus dikerjakannya di dalam dunia ini. Kehidupan yang ditawarkan Kristus adalah kehidupan yang melimpah, yang keluar dari keterbelengguan
atau keterikatan, kehidupan yang limpah dengan segala jalan keluar yang ada, ya, karena hidup kita sudah dimaksimalkan, berarti hikmat kita sudah dipenuhkan, maka kita akan mendapatkan karunia Tuhan, pembebasan Tuhan, dan Tuhan akan memberikan kelegaan dalam kehidupan kita. Di dalam Yohanes pasal 4 ayat yang ke-36, Yohanes pasal 4 ayat yang ke-36, sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Kemudian pasal 10 ayat yang ke-28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ya. Kristus berbicara mengenai kehidupan yang kekal. Tentu hidup kekal adalah keinginan kita manusia, ya. Lihat saja ketika seseorang yang berulang tahun, ya, kita pasti menyanyikan panjang umurnya, ya. Juga biasanya ada masakan mie, ya, untuk supaya umurnya panjang kayak mie-nya panjang. Hidup yang panjang, berkualitas dan penuh kebahagiaan adalah hal yang penting yang didambakan manusia. Ya, jangan sampai hidup yang panjang, tetapi sepanjang hidupnya sakit terus, atau sepanjang hidupnya mengalami musibah terus. Ya, tentu tidak. Tetapi memiliki kualitas dan kebahagiaan itu yang didambakan. Sekalipun di dunia ini, ya, pasti ada tantangan dan rintangannya. Ketika Kristus memberikan hidup kepada manusia, Dia bukan hanya memberikan hidup yang penuh makna di dalam dunia ini, namun juga hidup selama-lamanya di dunia yang akan datang. Di dunia saat ini, Kristus memberikan hidup yang penuh makna. Tetapi bukan hanya itu saja, Kristus pun akan memberikan kehidupan yang kekal, ya, yang merupakan dambaan semua orang, ya. Kalau bisa hidup itu tanpa mengalami kematian, ya. Tetapi untuk mencapai hidup kekal ini, tentunya kita semua harus melewati proses yang namanya kematian tubuh, ya. Dan kita mati sekali dan akan dibangkitkan Kristus, dan Kristus akan memberikan kehidupan, ya. Kristus bukan hanya bangkit, ya. Bangkit kalau tanpa kehidupan, ya buat apa, sia-sia, akan jalan di tempat. Tetapi ketika ada kehidupan, Tuhan menghembuskan rohnya, menghembuskan nafasnya dalam tubuh manusia, maka manusia itu hidup dan bisa beraktivitas dan bisa bermanfaat. Jadi hidup itu sangat penting dalam kehidupan ini. Jangan sampai kita menjadi mati. Bapak Gereja Athanasius memberikan tafsiran yang indah untuk Yohanes pasal 11 ayat 25. Akan saya bacakan. Demikian, Athanasius membayangkan Yesus berkata demikian, "Aku adalah suara yang membangkitkan mereka yang mati. Aku adalah wewangian yang menyingkirkan bau. Aku adalah suara sukacita yang menyingkirkan lara dan duka. Aku adalah penghibur semua yang berduka. Semua yang adalah milikku diberi sukacita olehku. Aku adalah sukacita seluruh dunia. Aku menyukakan semua sahabatku dan bergembira bersama mereka."
Itulah Yesus yang kita sembah, yang memiliki kuasa untuk membangkitkan dan memberikan kehidupan bagi seluruh umat manusia. Aku menyukakan semua sahabatku dan bergembira bersama mereka. Biarlah pada pagi hari ini, kebenaran ini membuat kita menjadi yakin bahwa sungguh Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Meskipun semua orang percaya bahwa kehidupan ada, tidak semua mau percaya ada kebangkitan. Sebagian besar dari kita belum pernah melihat orang mati bangkit kembali. Bagaimana kita bisa percaya adanya kebangkitan orang mati? Ini adalah sebuah pertanyaan yang harus kita jawab. Bagaimana kita bisa percaya adanya kebangkitan orang mati? Yang melalui kebenaran firman Tuhan, melalui kitab suci. Kita memiliki kesaksian kitab suci mengenai kebangkitan Lazarus dan kebangkitan Yesus. Kesaksian kitab suci cukup menjadi dasar bagi kita untuk mempercayai adanya kebangkitan, karena kitab suci adalah firman Tuhan. Di tengah segala pergumulan, kita bisa terus berharap kepada Allah. Jika orang mati saja dibangkitkan, tidak mustahil bagi Kristus akan mengerjakan hal-hal yang ajaib dalam hidup kita. Amin. Demikian renungan yang dapat saya sampaikan. Biarlah pengenalan kita terhadap Yesus membuat kita semakin, iman kita semakin kokoh, semakin teguh. Tidak mudah untuk menyangkal atau meninggalkan Yesus dalam kehidupan kita. Tetapi justru kita menyadari bahwa sungguh manusia sangat membutuhkan Yesus dalam menghadapi tantangan dunia yang ada, karena hanya di dalam Yesus ada kebangkitan dan kehidupan. Itulah yang harus kita lakukan, selalu mendekat kepada Yesus, selalu sujud menyembah, selalu mengagungkan namanya, supaya kehidupan kita dibangkitkan, kehidupan kita semakin diberi hidup yang bermakna, terlebih hidup yang kekal di surga yang mulia nanti. Amin. Di nama Tuhan. Mari kita pakai berdiri, kita mau pujikan pujian yang ku sembah hanya Yesus. Yang ku puja hanya
bersyukur buat kasih setiamu yang masih terus berlaku dalam kehidupan ini. Biarlah Tuhan, setelah kami mendengarkan sebagian dari firman-Mu, kehidupan kami semakin diperbarui, kehidupan kami semakin digairahkan untuk terus untuk bersekutu dan menyembah-Mu, karena sungguh Engkau adalah sumber kehidupan. Engkau Allah yang selalu memberikan kebangkitan, semangat dalam kehidupan kami, sehingga Tuhan dalam melewati hari-hari yang ada yang penuh dengan tantangan dan rintangan, kami tidak menjadi lemah, tidak menjadi berputus asa, tetapi tetap bersemangat untuk selalu memuji dan mengagungkan nama-Mu. Apapun yang Kau izinkan terjadi dalam setiap kehidupan kami tahu itu adalah sebuah didikan-Mu untuk kami terus berharap dan berserah hanya kepada-Mu. Semakin hari kami semakin menyerahkan hidup ini ke dalam tangan-Mu, ke dalam tangan-Mu yang kuat, tangan-Mu yang agung, dan Engkau sanggup memberikan sesuatu hal yang terbaik bagi kami, sehingga nama-Mu saja yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu terbatas dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu, tetapi biarlah Roh Kudus-Mu terus memberikan pengertian yang baru, memberikan ilham roh, sehingga kami semakin yakin, semakin teguh akan iman di dalam Yesus Kristus, dan nama-Mu saja yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami berdoa buat jemaat-Mu yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini, dimanapun mereka berada Bapa, biarlah mereka tetap memiliki kesetiaan yang sungguh-sungguh, kesetiaan yang tulus di hadapan-Mu, sehingga Tuhan apa yang dikerjakannya Engkau memberkati, Engkau berkenan, dan menjadi bau harum di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih bagi jemaat-Mu yang saat ini mungkin mengalami sakit, Kau mau sembuhkan apapun yang menjadi penyakitnya, atau mungkin ada di antara mereka ada yang terpapar COVID-19, juga Kau mau sembuhkan. Kami tidak tahu siapa-siapa mereka, sakit apa mereka masing-masing, tetapi Roh Kudus-Mu terus menjamah dan terus memantau setiap kehidupan kami, dan Roh Kudus-Mu pasti memberi yang terbaik bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, bagi jemaat-Mu yang mengalami kelemahan, keletih lesuhan, Tuhan Kau mau kuatkan. Biarlah lutut-lutut yang goyah Kau mau kuatkan, sehingga mereka boleh kembali kuat, kembali setia, kembali bersemangat dalam mengiring akan Engkau. Sekalipun saat ini ibadah masih secara online, tetapi biarlah Tuhan jemaat-Mu tetap setia mengikuti ibadah online yang ada, sehingga berkat-berkat-Mu terus akan tercurah di rumah tangga mereka masing-masing Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga menyerahkan buat bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Kau mau berkati bangsa ini dengan kelimpahan kasih-Mu. Bangsa yang masih menghadapi COVID-19 ini Tuhan, biarlah Kau mau berikan hikmat marifat yang dari surga, program-program yang ada untuk memberantas COVID-19 juga kami serahkan dalam tangan-Mu. Untuk program vaksinasi kami serahkan dalam tangan-Mu, biarlah program vaksinasi ini dapat berjalan dengan baik, sehingga apa yang dirancangkan oleh pemerintah dapat terlaksana dan benar-benar efektif dalam memutus rantai penyebaran COVID-19 ini Bapak. Terima kasih Bapak untuk tim dokter, perawat, para medis yang ada, kami serahkan dalam tangan-Mu. Mereka yang terus berjibaku untuk merawat para pasien COVID-19 yang berhadapan langsung dengan orang-orang yang menderita COVID-19 Tuhan, Kau mau berikan kesehatan, kekuatan bagi mereka, berikan penghiburan bagi mereka. Kami tahu kadang-kadang mereka juga mengalami sebuah kelelahan, keletih lesuan secara manusia, tetapi Kau mau kuatkan mereka, hiburkan mereka, sehingga mereka tetap teguh dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai dokter, sebagai perawat, sehingga
semuanya dapat berjalan dengan baik dan nama-Mu saja yang dipermuliakan Bapa. Terima kasih Bapa untuk TNI Polri yang menjaga keamanan dan kedaulatan bangsa Indonesia ini. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Kau mau berikan hikmat marifat yang dari surga supaya institusi yang ada ini dapat menjaga NKRI dengan baik. Segala masalah keamanan yang ada biarlah dapat diselesaikan dengan baik, dengan arif dan bijaksana, sehingga tidak mendatangkan masalah-masalah baru, tetapi dapat meneduhkan semua yang ada sehingga bangsa ini tetap dalam keadaan aman dan tentram, dan nama-Mu saja yang dipermuliakan Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, berkati juga Bapak dan Ibu Gembala dalam kelimpahan kasih-Mu, tambahkan kesehatan, pulihkan kesehatan lebih sempurna lagi, supaya Bapak Gembala segera kembali dapat bersama-sama kami dalam beribadah, dalam memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Dikasihi Tuhan, dengan selesai ibadah kita pada pagi hari ini, terimalah kiranya anugerah Bapa di surga, kasih sayang, damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita semua, mulai saat pagi hari ini sampai kita dipertemukan di awan-awan yang permai dalam kerajaan surga yang mulia, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, ibadah telah selesai. Untuk pengumuman sepekan, minggu depan masih diadakan secara online ibadah tiap minggu jam 8 pagi, dan Rabu jam setengah 7 petang ibadah doa malam secara online. Bantu doa, rencana akan dibuka kembali ibadah tatap muka di bulan Maret ya, bulan Maret minggu pertama. Nanti sistemnya pakai pendaftaran ya. Jadi Bapak Ibu yang nanti akan hadir di ibadah bulan Maret minggu pertama berjamaah suci bisa segera mendaftar ke saya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti ibadah tatap mukanya masih 2 minggu lagi, juga akan diadakan 3 kali, jam 6, jam 9, dan jam 5. Itu rencananya ya. Jadi mohon dukungan doanya mulai sekarang. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin.